Halo semuanya, ini adalah konten membuat show stand up komedi. Ini episode ketiga, dan di episode ini saya akan sharing bagaimana cara saya menggali ide untuk premis di materi show stand up saya nantinya. Dua episode sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana eh, menentukan topik. Yang kedua itu bagaimana cara membuat rangkaian tahapan pra pro pasca produksi. Di episode ini udah masuk ke tahap memulai membuat materi, dan cara saya membuat materi dimulai dari mencari ide premisnya dulu. Kadang kan premis memang datang secara ilhami aja, kayak wah ini premis bagus sekali. Nah, ada juga premis yang menurut saya itu harusnya dicari. Saya nggak bisa menunggu premis datang, itu kayaknya nggak bisa. Sebagai stand up komedian dan berprofesi sebagai stand up komedian, ya berarti pekerjaan saya adalah menggali premis, mencari premis setiap harinya gitu. Itu proses kreatif yang harus saya lalui dengan profesi yang sedang saya ambil ini. Jadi langsung saja ya. Ini sebenarnya ada video terpisah bagaimana cara saya membuat materi dari nol sampai materi itu dibawakan di sebuah stand up show. Itu di konten yang lain kalau nggak salah. Nah, khusus di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menggali ide premis menggunakan metode mind mapping. Jadi ada dua metode kalau nggak salah saya bilang ya. Yang pertama ngobrol sampai kita tercetus, pam, premis dapet nih. Yang kedua dengan cara dicari, yaitu mind mapping. Ya langsung aja saya akan mind mapping apa aja yang akan saya gali dalam pencarian ide premis di show ini. Ini dia berkata dia, aku berkataku pula. Ya dari judulnya harusnya udah ini ya, udah paham maksudnya. Ya udah, urusan lu, urusan gua. Saya tidak akan ikut campur urusan Anda, dan sebaiknya jangan ikut campur urusan saya. Karena pada akhirnya kita akan bertanggung jawab terhadap pilihan hidup kita masing-masing. Oke. Dia berkata dia, aku berkataku pula. Kita mulai dengan tahapan apa yang dia katakan. Oke. Di proses mind mapping ini keluarin aja ya, bebasin aja otak, dengerin apa kata otak. Kayak oh katanya ini, udah lepasin aja. Nih saya bagi dua, apa yang dia katakan dan apa yang saya katakan. Oke. Dari dia berkata dia, aku berkataku pula, terbagi dua tempat ini, apa yang dia katakan dan apa yang saya katakan. Apa yang dia katakan kita akan bagi menjadi beberapa part. Apa yang dia katakan tentang keluarga. Terus lanjut, apa yang dia katakan tentang karir. Oke. Apa yang dia katakan tentang hobi kali ya, hobi. Apa yang dia katakan tentang pasangan itu termasuk di keluarga enggak ya? Udah dipisah aja ya, pasangan. Terus apa lagi nih? Apa yang dia katakan tentang kehidupan sosial. Tulis aja dulu tentang kehidupan tentang sosial lah, tentang sosial. Oke, udah mulai tuh kita geser dikit, set. Oke.
Selanjutnya kita turunin lagi ini tentang keluarga, kita tambah tentang, jadi keluarga ada bapak, ada adik, kakak, saudara aja, saudara, ada ibu, apalagi tentang keluarga, anak, oke. Tentang keluarga ada tentang bapak, saudara, ibu. Ibu naik ke atas lah, ngapain ibu di sini? Ibu, ada bapak, ada ibu, saudara, dan anak. Tentang keluarga, ya seperti itu ya kira-kira ya. Tentang karir, apa yang dikatakan tentang karir? Belum kepikiran sih tentang karir apa saya juga. Oh gini, berarti tentang karir kayak pekerjaan impian itu, passion tentang karir. Terus ya itu aja dulu. Tentang hobi, kenapa di otak saya ada kripto ya, kripto. Tulis aja dulu kripto, hobi kripto, menabung kripto, investasi kripto ya. Tentang hobi pinjam uang. Hobi pinjam uang. Habis itu hobi healing, traveling, anjay. Terus ini gabung nih kayaknya nih, hobi healing, traveling, dengan cara pinjam uang dulu. Dengan alasan uangnya diinvestasikan di cryptocurrency. Apalah orang-orang ini deh. Oke, lanjut dulu tentang pasangan. Salah. Oke. Pasangan ideal. Anjay. Couple goal. Couple goal. Anjay. Apalagi trust issue. Apalagi, nah itu aja dulu. Tentang sosial. Sosial nih lumayan banyak ya. Saya tuh ada beberapa ide-ide yang kayaknya udah usah dicatat di sini dulu aja. Saya cuma pengen memperlihatkan bagaimana cara saya mencari ide premis gitu. Kalau misalnya teman-teman bikin stand up show atau bikin materi terus saya lagi nggak dapat premis atau apa, ya cari salah satu cara carinya seperti ini. Coba kita dapatkan sebuah ide premis dulu. Saya nggak tahu premisnya seperti apa nanti, tapi setidaknya ide premisnya udah mulai kelihatan nih. Saya coba kasih contoh ya. Dia berkata dia, aku berkata aku pula. Apa yang dikatakan tentang keluarga, tentang bapak. Tentang bapak ini salah satu isu yang agak menyebalkan bagi saya adalah fatherless. Isu fatherless. Dapat nih satu premis saya nih. Premisnya seperti apa? Belum tahu sih. Coba kita lempar opini aja dulu ya. Gimana nih cara nambah edit notes isu fatherless? Oh, note-nya begini ya. BTW ini aplikasi Mind Mode itu baru saya install, jadi saya sempat searching dulu di Google bagaimana adakah aplikasi dari Google yang bisa men-mapping terus diarahkanlah ke sini. Jadi kalau kawan tanya-tanya ini aplikasinya apa, downloadnya gimana, di Google Drive. Cek di Google Drive ada tuh pilihannya tuh. Coba aja cari Mind Mode namanya.
Jadi langsung aja nih, premis tentang isu fatherless. Menurut saya fatherless adalah akal-akalan orang yang merasa dirinya gagal tapi tidak mau menyalahkan diri sendiri. Ya. Oke. Oke. Sip. Gimana nih? Folder. Oke. Gimana cara backnya nih? Backnya gini. Sub. Oh gitu caranya nih. Udah ada deh satu nih, isu fatherless. Udah ada premisnya kan. Selanjutnya bapak apalagi? Itu nantilah dikembangin. Isu fatherless sudah dapat tuh, yang pengen dibahas tuh. Ibu. Ibu ini salah. Ibu. Apa yang didapat tentang ibu, tentang keluarga? Surga di bawah telapak kaki ibu. Ada motherless tidak ada ya? Tidak ada motherless. Tidak ada motherless. Motherless. Oh ini deh, saya baru kepikiran. Seseorang bisa jadi salah. Seorang ini jadi isu ibu beranak. Oke. Isu ibu beranak, kita bikin note-nya ya. Nah, ini kan jadi kepikiran lagi nih, isu ibu beranak ini. Menurut saya seorang wanita, gimana ya cara merumuskan kata-katanya ya? Seorang wanita yang melahirkan seorang anak wanita bisa melahirkan seorang anak. Oh ini nih, kata-katanya adalah menjadi seorang ibu lebih dari sekedar melahirkan seorang anak. Oke. Karena bisa melahirkan anak belum tentu bisa menjadi seorang ibu. Dan begitupun sebaliknya. Kita sudah dapat 2. Anjay, menarik. Apalagi ya, saudara, anak. Ya kira-kira seperti itulah gambarannya ya. Ini coba saya bikinkan dulu. Saudara, isu saudara. Belum bisa kepikiran ini. Kalau belum bisa jangan dipaksakan, kita lanjut aja di tentang keluarga, tentang anak. Nah, tentang anak saya kepikiran isu tentang anak. Isu apa ya? Saya kenapa sebut isu ya? Ya udah, isu aja dulu ya. Saya juga belum tahu nyebutnya itu seperti apa. Isu anak. Kita bikin note. Isu anak, ada yang bilang gini, anak itu bukan investasi orang tua.
authenticity. Ya. Anak itu bukan investasi orang tua, anjay. Langsung aja, menurut saya investasi. Dia berkata anak itu bukan investasi orang tua, menurut saya adalah investasi. Bagaimana? Nanti saja kita bongkar. Karena kalau misalnya saya bongkar materi saya, nanti nggak ada yang mau datang nonton. Saya bikin konten ini sebenarnya agak gambling juga ya. Jadi satu sisi saya menunjukkan proses yang saya lalui secara berkala, up to date. Satu sisi saya juga jadinya membongkar materi yang akan saya yang akan saya bawakan gitu. Dialah. Yang nonton, yang enggak ya udah. Lanjut. Pekerjaan impian, passion, tentang karir. Passion. Aduh. Saya tahu satu hal tentang passion ini nih. Coba dicatat dulu ya. Passion adalah apa tadi ya kepikirannya. Orang tuh salah menilai passion. Bekerja di passion itu passion itu artinya pengorbanan kalau nggak salah ya. Passion itu aja berkorban. Jadi ya tidak bisa mencari keuntungan finansial dari berharap saya telah mengerjakan passion saya. Kayaknya nggak bisa. Ya, bingung itu saya menggunakan kata-katanya seperti apa. Nah, di momen inilah biasanya kita tuh perlu kombut dengan orang. Kadang memperbaiki bahasa kita, kadang dia mengerti maksud kita gitu, cuman kita susah menggunakan verbalnya seperti apa. Dan ya itu kelemahan saya susah menggunakan verbal, jadi agak pekerjaan impian. Oh ini nih tadi deh. Kita bikin note pekerjaan impian. Ada quote yang mengatakan gini. Sebesar apapun tempat kamu bekerja, kamu adalah karyawan. Tapi sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Pernah dengar istilah itu, kawan-kawan? Sebesar apapun tempat kamu bekerja, kamu adalah karyawan. Tapi sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Ya, tapi saya akan memilih jadi karyawan jika itu lebih menyelamatkan hidup saya daripada buka usaha. Ya, misal gaji karyawan 25 juta satu bulan, sedangkan buka usaha gajinya 1.500.000. 1.500.000 sebulan. Apakah yakin? Nah itu dia tuh. Oke, kira-kira seperti itulah ya cara saya mencari idenya. Nanti saya akan coba menggali sendiri tanpa direkam. Setidaknya saya menunjukkan beberapa cara saya membuat ide premisnya. Nanti setelah tadi tuh beberapa opini, pendapat yang saya tulis akan saya kembangkan lagi menjadi sebuah premis dalam materi stand up show saya nantinya. Saya nggak bisa bikin semuanya detail karena durasi. Jadi saya memilih untuk
nyantai aja, dikit-dikit aja saya liatin, sisanya biar saya yang lanjutin gitu. Dah, itu aja videonya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Stop.